warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah hidup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah tadi sudah ana koreksi PR-nya dan alhamdulillah 80% sampai 85% jawabannya benar semua. Adapun kesalahan yang terjadi, kesalahan yang biasa, yaitu yang pertama kesalahan di dalam penggabungan dhamir dengan kata sebelumnya. Ya. Jadi kalau memang huruf tersebut bisa bersambung dengan yang sebelumnya, monggo disambung. Jangan dipisah sendiri. Misalkan zaujatun, tak bisa bersambung dengan ha, maka langsung digabung zaujatuhu. Zaujun bisa juga bersambung dengan ha, jadi zaujuha. Jim dengan ha langsung digabungkan, gitu ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kesalahannya kemarin sudah kita sampaikan bahwasannya tatkala suatu kata bersambung dengan kata ganti, maka statusnya kata ganti di situ adalah mudhafun ilaih, kan gitu ya. Statusnya kata ganti di situ adalah mudhafun ilaih, sehingga kata yang sebelumnya mudhaf. Kalau mudhaf maka tidak boleh menggunakan alif lam. Ya, tidak boleh menggunakan alif lam. Jadi nggak bisa misalkan antum mengatakan ad-darajatuhu, gitu ya. Ad-darajatuhu nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah susunan mudhaf ilai, maka tidak boleh dikasih alif lam. Ya, nggak boleh dikasih alif lam. Langsung wadarajatuhu, gitu ya. Wadarajatuhu, bukan wa ad-darajatuhu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Kan mubtada harus apa? Ma'rifat, kan begitu ya. Mubtada kan harus ma'rifat, makanya saya kasih alif lam. Ini sebenarnya penjelasannya sudah lewat, bahwasanya suatu kata tatkala bersambung dengan isim ma'rifat maka dihukumi ma'rifat. Masih ingat? Suatu kata tatkala bersambung dengan kata ma'rifat atau disandarkan kepada kata yang ma'rifat maka juga dihukumi ma'rifat. Seperti dulu ibnul waziri, bintul waziri. Bintunnya kan nakirah, tapi al wazirnya kan ma'rifat, sehingga akhirnya bintun atau ibnun di situ juga dihukumi apa ma'rifat. Kemudian pada waktu itu juga diminta atau kita sebutkan untuk menyebutkan yang termasuk dari kata-kata ma'rifat. Kita sebutkan di sana banyak, di antaranya alif lam, kemudian nama orang, dan juga masuk di dalamnya apa? Kata ganti. Jadi kata ganti itu termasuk ma'rifat. Maka wadarajatuhu begitu sudah cukup. Dia sudah cukup dan dia sudah bisa masuk dalam kategori mubtada. Ya, dalam kategori mubtada. Ya, ini tadi beberapa kesalahan yang terjadi di mana? Di jawaban, ya, yang Anda anggap standar. Ya, kesalahan standar. Yang nggak standar kesalahannya adalah tidak menjawab. Nah, ini nggak standar. Gitu ya. Kalau nggak mengumpulkan mungkin dia ngerjakan, Pak, cuma nggak dikumpulin. Tapi Masya Allah. Dan di situ juga Masya Allah, Anda kemarin ngasih jebakan ranjau Spiderman di situ, tapi alhamdulillah lolos semua, gitu ya. Karena seperti contoh yang pertama, Anda kasih yang pertama laki-laki kan, hadar rajulu tajirun kabirun. Anda kasih wa bintun, Anda kasih perempuan, sengaja sebagai ranjau. Apakah dia terfokus kepada bintunnya atau terfokus kepada kata sebelumnya? Alhamdulillah semuanya lolos dari ranjau, ya, lewat aman, gitu ya, lewat dari ranjau. Sama juga kadang Anda balik, ya, kadang Anda balik.
Aminatu fil Yaban. Ini perempuan ini. Wa zauj, dan suaminya, suami kan mudzakkar. Walhamdulillah semua jawabannya wa zaujuha. Enggak ada yang wa zaujuhu. Atau ada yang sempat masuk ranjau? Ada? Enggak ada, aman ya? Lewat ya. Baik. Kemudian tadi terjadi kesalahan pada sepeda. Apa itu Muhammad di rumah gitu ya? Muhammad di dalam rumah dan sepedanya gitu ya. Dan sepedanya di masjid. Sepedanya siapa? Muhammad. Maka dhamirnya pakai hu, bukan pakai ha. Kalau antum fokus ke sepeda, munculnya pasti ha. Ya, makanya di situ pentingnya untuk memperhatikan kata gantinya kembali kemana. Gitu ya. Kalau dulu salah seorang guru kami ketika kita belajar bahasa Arab, mereka atau beliau mengingatkan kepada kita titeni domire. Titeni domire. Domir itu tolong diperhatikan dengan seksama. Kenapa? Karena domir itu mempengaruhi dalam sisi makna dan pemahaman. Dia kembalinya kemana? Ya, itu nanti akan mempengaruhi apa? Di dalam pemahaman. Contoh, Anda kasih contoh dan ini terjadi. Apa itu contohnya? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang di situ Rasul mengatakan barang siapa yang ingin berkurban, ya, barang siapa yang ingin berkurban, maka dia tidak boleh memotong min sya'rihi. Barang siapa ingin berkorban atau ingin menyembelih suatu sembelihan, maka dia tidak boleh memotong min sya'rihi, dari rambutnya. Itu situ ada lafaz man dan lafaz apa? Hewan. Kalau salah mengembalikan kata ganti, itu salah paham. Kalau dikembalikan kepada hewan kurbannya, maka artinya apa? Yang nggak boleh dipotong rambutnya hewan kurban, kan begitu? Potong rambut sendiri boleh, kan begitu ya? Nah ini bisa jadi apa? Terjadi kesalahan kalau salah mengembalikan domir. Padahal domirnya itu kembali ke mana? Ke orangnya. Jadi orang yang mau menyembelih tidak boleh apa? Memotong rambutnya. Gitu ya. Sedang ini tidak boleh memotong rambutnya. Dan ini masa fikihan, nanti nggak kita bahas, cuma pingin contoh domirnya. Kalau salah, salah pemahaman. Ya, kalau salah menjadi salah pemahaman. Ya, salah pemahaman. Maka sebelum kita jatuh ke dalam kesalahan, dari sekarang diperhatikan kata gantinya kembali kemana. Ya, kembali kemana. Dan nanti kalau terbiasa enak. Baik, mumpung ingat, ini dari PR tadi, mumpung ingat pada kalimat yang Ana sampaikan di situ ketika i'rab, apa tadi yang pertama kalimatnya Pak? Ya. Yang i'rab. Baik, perhatikan ya. Ini supaya karena Ana lihat di situ jawaban itu Masya Allah tuh kelihatan ruwetnya pas mengirab gitu. Dia kelihatan banget, ngeluh dah sih gitu. Nah, Masya Allah. Karena kita sering lihat jawaban ya, jadi kan, wah, ini bulat ini. Nah, begitu ya. Mumpung ingat ini. Monggo Pak Tio dibacakan apa? Ada. Baik, perhatikan dulu ya. Oke, terus? Syahirun. Oh, ada fi lagi. Sudah? Ya, sudah nih ya. Baik, dari sisi harokat tolong diperhatikan dulu. Dari sisi harokatnya, alhamdulillah semuanya benar. Harokatnya jenengan semua benar. Yang bingung hanya ketika apa?
mengirob. Ya, dari ini mulai nanti tolong perhatikan. Hada talibun jadidun wa abuhu muhandisun syahirun. Ingat syahir pakai sin ya, bukan pakai sin. Fi hadhil jami'ati. Awalnya anak pingin di negara ini. Negara sudah lihat belum? Belum ya? Alhamdulillah nggak jadi negara. Kemarin pingin anak buat yang terkenal di negara ini. Tapi nggak jadi. Karena pas anak cek proja, iya negara belum lewat nih kayaknya ini. Baik, dari sisi i'rab, ini tolong i'rab jangan bermudahan begini langsung. Ya, jangan begini seret. Aduh, ini kelihatan bingung nih. Udah pokok jadi satu aja mubtada'nya ini gitu ya. Gitu. Misalkan ya, kita ambil contoh. Mana ini? Misalkan contohnya gini. Misalkan contohnya Ibnu Abbasin talibun jadidun. Baik, monggo Bu Sri di i'rab. Ibnu Abbasin talibun jadidun. Ibnu sebagai apa? Mudhaf plus mubtada. Oke. Jadi mubtadanya jangan atau kasih seret begini. Ya, hanya pada ibnu saja. Kalau di seret begini, jadi maknanya yang jadi mubtada adalah apa? Kata tersebut satu kesatuan. Itu kalau kita katakan dia sebagai apa? Kasih seret. Di sini yang mubtadanya ibnu. Sedangkan Abbasin hanya apa? Mudhafun ilaih, gitu ya, mudhafun ilaih. Talibun sebagai khabar, jadidun na'at. Ya, kadang antum langsung straight begini ya. Nah, simple ini ya. Tapi nanti kedepannya tolong diperhatikan mana yang jadi mubtada, mana yang jadi khabar supaya apa? Tidak terjadi kesalahan posisinya. Ya, posisinya. Oke. Kembali ke permasalahan ini. Sebelum anak i'rab, tolong diperhatikan di sini itu sebenarnya terdiri dari terdiri dari dua jumlah. Ini jumlah yang pertama. Kemudian sebelah sini jumlah yang kedua dan digabung dengan wa. Jadi wa ini apa? Kalimat penghubung antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti ada yang namanya atof, begitu ya. Cuman belum sampai, jadi anak hapus saja. Sudah. Jadi ini ada dua kalimat. Maka cara menyerapnya, hada mubtada, talibun khabar. Walaupun dia ada plusnya ya, plus man'ut kan begitu ya. Taib jadidun. Nah, sampai sini selesai masalah ini. Sekarang mulai baru. Jadi dari sini jumlah baru. Abu mubtada lagi dan dia tidak ada kaitannya dengan sana. Ini mubtada berdiri sendiri lagi. Hu mudhafun ilai. Muhandisun khabar. Syahirun na'at. Fi hadhihi jar majrur ya, al jami'ah badal. Ini i'rabnya. Ya, i'rabnya seperti ini. Kemudian yang butuh Anda ingatkan juga di sini ini sengaja memang anak kasih dua kalimat yang berbeda i'rabnya tapi hampir sama bentuknya antara kalimat ini dengan kalimat ini. Kalau kita dapatkan setelah hada nggak pakai alif lam, ya setelah hada ini nggak pakai alif lam, maka di sini hadanya mubtada,
setelahnya khobar. Tapi kalau setelah hadza atau hadhihi ada alif lamnya, maka di sini nanti hadhihinya pas apa setelahnya badal. Maka tolong dibedakan antara dua kalimat ini. Ya, bedanya cuma tipis, cuma apa? Alif lam. Ya, alif lam, tapi dari sisi kedudukan, posisi dan status dia berbeda. Gitu ya. Lah, lihat ini kan nggak ada seret-seretnya toh? Kalau punya itu masya Allah, rata-rata pakai seret semua. Masya Allah. Jadi kalau istilahnya di jalan itu banyak flyovernya itu. Kalau nggak itu bypass set. Masya Allah. Tapi bener jawaban itu bener. Jawaban itu bener, nggak ada yang salah, bener. Ya, cuman anak di sini cuman pengen mempertegas, letakkanlah kedudukan itu pas pada posisinya. Dan ini memang butuh latihan, ya butuh latihan. Baik, sebelum kita memasukkan pembahasan baru, apa kemarin Pak Dafikin? Lupa lah. Hadhihi, iya majrur. Iya majrur karena kemasukan fi. Iya. Apa Pak Dafikin kemarin? Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek dan keterangan. Itu kan kalau dalam bahasa Arab dan. Sedangkan kalau dalam kaidah itu kan ada na'at, man'ut, jar dan sebagainya. Nah, kenapa ketika kita ikrab kok enggak subjek, predikat atau ada khabar itu? Baik, masya Allah ya. Jadi ini pertanyaannya. Ibu-ibu paham pertanyaannya? Paham ya? Kalau nggak paham bisa tanya ke suaminya masing-masing. Gitu ya. Jadi coba diulangi Pak Dafikin biar Pak Evan paham. Pak Evan ini katanya butuh 2 kali. Moga Pak Dafikin. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan ada susunan SPO atau SPOK dan subjek, predikat, objek, kali. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada mubtada, khobar dan lain sebagainya yang kita pelajari. Nah, seringkali ketika ada pertanyaan i'rab atau perintah i'rab itu seperti na'at, man'ut dimasukkan padahal itu bukan jabatan kalimat, itu kaidah. Mungkin kalau misalnya ke depan ada pertanyaan i'rab, jadi cukup mubtada, khobar gitu. Baik, masya Allah. Pertanyaannya bagus dan jawabannya ini yang membutuhkan tenaga. Jadi begini, kita sekarang dihadapkan dengan 2 bahasa. Sudah nih, kita dihadapkan dengan 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kalau secara bahasa Indonesia, kedudukan itu hanya berporos kepada SPOK. Itu kedudukannya. Di dalam bahasa Indonesia hanya terfokus kepada SPOK. Selesai, nggak ada selebihnya daripada itu. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kan begitu ya? Kalau di dalam bahasa Arab, kenapa kok nggak cuma mubtada khobar selesai, nggak usah dikasih ini? Baik, jawabannya di dalam bahasa Arab kedudukan itu tidak hanya SPOK. Kedudukan di dalam kalimat itu sangat banyak. Ya, sangat banyak kalau di dalam bahasa Arab. Dan apa yang ditanyakan Pak Dafikin itu dulu pula yang terbenak dan yang terbesit di benak anak. Bayangan anak dalam satu kalimat ya cuma mubtada khobar. Tapi giliran suruh mengirab, kok banyak ini? Ada na'at, ada jar majrur, ada ini, ada itu, gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata sisi kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Arab ternyata berbeda. Bukan hanya SPOK, tapi banyak istilah. Unspill sedikit ya, teman-teman nggak sebutkan namanya. Untuk yang dibaca dhammah aja, itu kurang lebih ada 7 kedudukannya. Dan ini pelajaran untuk bahasa Arab lanjutan. Gitu ya. Yang dibaca dhammah aja, itu kurang lebih ada 7. Sudah. Yang dibaca fathah, itu kurang lebih ada 15. Ya. Itu yang dibaca fathah. Ya, sedangkan yang dibaca kasroh itu ada 3.
3. Jadi total semuanya 7 tambah 5, 22. Ya 7 tambah 15, 22 tambah 3 semuanya 25. Bukan hanya SPOK. Makanya ketika disuruh ngirob metu kabeh. Ya, metu keluar semua. Wah, begitu ya. Nah, ini cuma sepilan aja. Waduh, banyak, nggak usah lanjutan lah ini. Nah, harusnya, kok semakin banyak nih, keren nih, lanjutlah gitu harusnya. Harusnya positive thinking gitu ya. Nah, masya Allah. Dan sama dulu yang yang dirasakan Mbak Divikin sama seperti yang Anda rasakan. Loh, kok banyak kuliah? Perasaan cuma tidak khobar ya. Ternyata masya Allah banyak ternyata. Ya banyak. Dan kita waktu itu dikasih hari-harian dengan itu. Apa ini? Dan masih mending yang kita kasih ini cuma mubtada khobar ini masih ringan. Ada yang lebih ekstrim. Ngirob yang lebih ekstrim itu lebih ada lagi nanti. Misalkan hada, contohnya yang ekstrim nih. Hada isim isyarah. Mabni ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Itu dia panjang nanti ngirobnya itu. Ya, kita ngambil yang simpel, mubtada. Udah gitu aja. Nah, itu ada yang ekstrim dia. Dan dulu anak tahun 2005. Tahun 2005 pertama kali di Jawa itu. 2005 suruh ngafalin itu. Masya Allah itu. Ya, umum pokoknya. Kelupuk gitu masya Allah. Dan setiap kalimat kan berbeda-beda itu suruh ngafalin begitu. Ya, dan itu kalau di dalam kitab Basrah memang di bawah cara ngirapnya memang begitu gitu. Cara ngirapnya itu begitu. Tapi setelah anak ngajarkan, timbang aku pusing biyen aku mumet wis sing gampang ae. Mubtada ngono pokoknya. Dia mubtada, sudah cukup gitu loh. Kalau teman dulu masya Allah sampai mumpruk itu satu kalimat semua itu satu semua namanya apa, kedudukannya apa, sebagai apa di kalimat itu disebutkan semua satu persatu, preteli. Tapi alhamdulillah karena dulu sempat umum, jadi apapun yang dimasukkan mateng. Kalau belum sempat umum, masuk mentah Pak. Memang kuda Pak. Umum dulu biar mateng. Gitu ya. Jangan kelamaan umumnya, setelah itu didinginkan. Masya Allah. Dan itu masya Allah dulu kita rasakan itu. Dulu cerita kita belajar bahasa Arab itu dulu suluh, ya dulu belajar dulu suluh juga. Kemudian kita pakai dulu suluh, pakai dulu suluh singkat Anda, pakai dulu suluh itu. Setelah itu dulu suluh selesai, ganti kitab bahasa Arab yang selanjutnya namanya Nahul Wadih. Ada kitab bahasa Arabnya Nahul Wadih. Lah, itu dulu ketika kita belajar bahasa Arab itu, Ana itu setiap selesai pelajaran itu nggak bisa duduk lagi, harus Ana tidurkan, Ana rebahkan, nggak bisa, nggak kuat. Karena dulu Ana belajarnya itu agak ngoyonya itu Ana kan orangnya suka mainan, nggak suka istilahnya duduk merojaah gitu. Ana bukan tipe yang begitu gitu, Ana tipenya main pokoknya. Selesai pelajaran ya belajar, selesai belajar ya sudah selesai gitu. Jadi Ana ngambil yang simpel aja dengan cara pokoknya gimana caranya ketika di majelis itu Ana langsung paham. Sehingga nggak butuh murojaah, dan setelah itu kalaupun dibuka lagi masih paham. Jadi rada ngoyo gitu. Jadi Ana paksa, bahkan Ana berusaha bagaimana apa yang disampaikan guru dan guru modelnya gimana itu Ana inget gitu loh. Ini guru waktu itu menjelaskannya gini, gayanya begini di hari itu Ana usahakan untuk. Jadi selesai pelajaran sudah bahasa Arab begitu rasanya Pak ya, ditambah lagi dengan pemaksaan. Jadi selesai belajar itu rasanya banyak, bukan 7 bintang lagi. Iya, bintang-bintang di langit turun semua. Geliang. Jadi Ana tidurkan. Dan belajarnya, seingat Ana waktu itu belajarnya mendekati zuhur. Di jam-jam panas belajar apa? Nah, kalau kita sore gini kan enak, tenang gitu, udah istirahat. Ini jam panas gitu. Jadi selesai pelajaran Ana tidurkan dulu.
Ya, walaupun nggak tidur, pokoknya dibuat apa nih? Kalau di laptop apa? Set gitu loh. Pokoknya set gitu. Jadi gitu ya. Jadi anak buat itu pikirannya kosong bener-bener kosong gitu loh. Kosong. Jadi nggak ada fokusan pada satu titik gitu. Jangan mikir macam-macam. Set baru seger lagi. Gitu ya. Tapi masya Allah nangis. Oh tahu. Iya, nangis sudah. Pokoknya lah. Iya, masya Allah. Pokok kudu umum sih. Ini nggak umum nggak sejati. Kenapa saat anak kok belajar bahasa Arab kok pusing? Lah, itu proses umum, Pak. Gitu. Itu prosesnya kan gitu ya. Kan ketika kita masak nasi atau masak air itu kan nggak langsung mendidih kan. Proses. Nah, itu tuh. Itu masih proses itu, masih bersuara itu belum sampai apa? Umum gitu lah. Kalau sudah umum, nah cepat-cepat didinginkan ya. Masya Allah. Jangan sampai kelebihan dosis gitu ya. Kelebihan dosis, masya Allah. Tapi ada yang ditanyakan? Gih. Mubtada. Ya, kalau depan pasti mubtada. Lah, untuk di depannya itu depan atau tidak depan tergantung kedudukan ya di dalam kalimat ya. Ya seperti gambaran kita ini kan dia di depan. Adapun yang ini kan nggak di depan kan? Ya. Kalau nggak di depan seperti yang kedua, maka disesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Gitu ya. Kalau sebelumnya ada huruf jar ya kita katakan majrur, gitu aja. Tapi kalau dia sebelumnya nggak ada apa-apa dan dia terletak di awal beneran seperti yang hadza talibun, maka dia mubtada. Ya, ini kita masih baru belajar dhammah nih ya. Ya, belajar dhammah, masya Allah ini. Kedudukannya sudah beraneka ragam. Mentok paling cuma dhammah sama kasrah kan? Kalau nggak dhammah kasrah. Tapi anakku masya Allah, antum berhasil kok, masya Allah. Ya, berapa tahun? Ada setahun kita? Belum? Setengah tahun ada ya? Hampir setahun. Ini pertemuan keberapa kemarin terakhir? Lebih setahun. Terakhir pertemuan ke 33. 33 bagi 4 9 bulan kan? Nah, waktu melahirkan kan? Tapi masya Allah. Tapi masya Allah, ini kita baru sampai apa pelajaran 10. Tapi alhamdulillah sisi ngirab dan semisalnya sudah umum. Jadi tinggal masuk setelahnya. Jadi kalau anak itu modelnya terkadang di awal itu pelan. Nah, nanti kalau memang mumpuni agak cepat gitu ya. Antum kan mesinnya kan Honda kan ya. Semakin panas kan semakin apa? Semakin cepat. Kehabisan BBM langsung mandek Pak. Saya masya Allah. Sudah ya? Ada lagi dari ibu-ibu? Oke. Oh, untuk badal. Badal itu kalau ini ya isim isyarah, kemudian setelahnya apa? Alif lam. Maka yang pakai alif lam itu badal. Dan dulu pelajaran berapa itu ya? Pelajaran ke halaman 42. Nah, kowe lali apa meneh, Pak ya? Iya, halaman 42, pelajaran ke-8. Antum nggak tahu istilah mubtada ini khobar, sudah, masya Allah. Yang penting, yang butuh anak garis bawahi, ketika antum bertemu dengan orang-orang yang masih benar-benar pemula, jangan antum beber yang antum ketahui. Ya, ini mubtada loh, ini mudhofun ilaih. Ngeluh deh, opo iki. Jangan. Jadi apa?
Kalau katanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu hadithun nasa bima ya'rifun. Ajalah bicara manusia sesuai dengan kapasitas yang mereka ketahui. Iya. Gitu. Ya, misalkan semua yang anak ketahui anak sampaikan ke antum, ya jadi bubur. Nah, takutnya tuh muntah-muntah pulang tangannya. Masya Allah. Sudah ada lagi? Bu Lutfi ada yang ditanyakan? Belum ya? Bu Ajeng? Bu Sri? Tapi ya, tadi ya, untuk penambahan kata ganti kalau bisa bersambung langsung disambung. Sedangkan waw kan nggak bisa bersambung, maka ditulis sendirian, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke kitab. Dan ini lanjutan dari pembahasan yang kita sebutkan kemarin. Kemarin kan kita kasih gambaran di papan tulis ya. Masih ada fotonya Pak Evan? Ya, kalau zaman dulu kan ditulis, zaman sekarang di foto. Ini. Nah ya, jadi kemarin kita sebutkan domir yang kita pelajari ada ana, ada nahnu, ada anta, ada apa? Anti, huwa dan iya, kan gitu ya. Dan kemarin juga kita sebutkan untuk domir itu ada bentuk ketika sendirian dan ada bentuk ketika bersambung dengan yang lain, kan begitu ya. Dan nanti pembahasan kita kali ini itu, ya. Tamrin yang ketiga, hati. Hati itu artinya datangkanlah. Khamsata as'ilatin wa ajwibatin, 5 as'ilatin pertanyaan, wa ajwibatin dan 5 jawaban, kal mithalil ati, seperti contoh berikut. Jadi di sini kita suruh membuat pertanyaan. Yang pertama, a'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Ini yang nomor 3. Yang nomor 4 sama, cuman jawabannya berbeda. A'indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Gitu ya. Baik, ana tanya ke jenengan jawab langsung 2 kali ya. Baik, Bu Sri. A'indaki baitun? Baik. Terus yang kedua, a'indaka baitun? Baik. Di sini belum ingin menjelaskan kalau la maka tambahannya ma. Ya, tambahannya ma. Dan ini sempat ditanyakan Pak Dafiq juga tentang ma. Ya, ma itu yang kita ketahui kan kata tanya. Tapi ternyata ma itu juga bisa bermakna tidak. Emang ma ada berapa? Kalau kita sepil, ma itu ada 12. Ya, ma itu 12. Dan anak pun baru tahu kalau ma itu 12 ketika di Yaman. Pas belajar anak iseng-iseng pengen belajar bahasa Arab lah sama orang Arab langsung gitu kan. Kita kan ketika berangkat ke Yaman itu sudah bisa bahasa Arab kan gitu. Tapi iseng pengen belajar apa? Bahasa Arab sama orang Yaman sebelum pulang ke Indonesia biar tahu rasanya belajar langsung sama orang Arab. Pas diajarkan, loh, ma ternyata banyak begini. Ya, tapi yang sering yaitu tadi kalau nggak kata tanya apa? Tidak, atau nanti ada lagi namanya seperti alladhi maknanya, yang. Baik, Bu Ajeng, a'indaki sayyaratun? A'indaki sayyaratun? Baik. Bu Lutfi, a'indaki qalamun? A'indaki qalamun? Baik. Sekarang coba Pak Eka nanya ke Pak Evan. Pak Evan yang jawab. A'indaka kitabun? A'indaki kitabun. Baik, lagi satu lagi. A'indaka kitabun? La, ma indi kitabun. Baik, Pak Evan tanya Pak Tio. Ma indaka darajatun? Kok ma indah? Indaka darajatun?
Ainda. Nah, indi darajatun. La, ma, indi darajatun. Baik, gitu. Pak Tio tanya ke Pak Eva apa Pak Dafikin? Aindaka kolam. Indi kolam. Ganti kosakatanya. Kolamun udah sering, Pak. Aindaka hidrun. Wah, masuk itu. Naam, indi hidrun. Baik. Aindaka hidrun. La, ma, indi hidrun. Baik, Pak Dafikin tanya Pak Anto. Aindaka jaujatun. Masuk ini. Oh, darajatun. Indi. Oh, zau. Tun. Ya, indi zaujatun gitu ya. Terus Aindaka jaujatun. pakai yang la sekarang. La indi. Nah, la ma indi zaujatun begitu ya. Jadi di sini beliau hanya menginginkan itu tadi. Baik, nomor 5. Perhatikan gambar. Gambar itu adalah baitun. Baitun itu bisa bersambung dengan semua domir. Kalau bersambung baitun plus ana jadinya baiti. Baitun plus anta jadi baituka. Baitun plus huwa baituhu. Baitun plus hiya baituha. Begitu ya. Jadi tergantung antum pengennya gimana. Lah inilah kelebihan bahasa Arab. Setiap katanya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Makanya kenapa kok Al-Qur'an itu turunnya pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Inggris? Karena atau bahasa-bahasa yang lain ya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling luas maknanya. Ya, bahasa yang paling bagus dan bahasa yang paling luas maknanya. Sehingga kalau orang itu memperhatikan Al-Quran dengan seksama, dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu penuh dengan keajaiban. Laung jin aja Pak melihat dan menyatakan tentang apa kekagumannya terhadap Al-Quran. Di dalam surat apa? Surat ya Al-Jin, yang itu ya. Surat Al-Jin Allah abadikan dalam surat Al-Jin. Bunyinya gimana Pak Evan? Wah ini dia masalahnya. Nah, di situ kan apa? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna. Ini ayat pertama ya. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan Al-Qur'an yang penuh dengan keajaiban. Al-Qur'an penuh dengan keajaiban. Ini yang ngomong siapa? Jin. Lah kita kalau belum bisa mendapatkan keajaiban Al-Quran, jadi masih kalah dengan jin. Nah, Masya Allah. Loh, bagaimana caranya untuk mengetahui keajaiban Al-Quran? Ya harus memahami bahasanya, bahasa Arabnya, bahasanya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Kalau ngerti bahasa Arab, baru apa? Ya, paham. Gitu ya. Nah, seperti apa namanya nih, status yang pernah di-share sama Pak apa nih? Ya, Pak Hardi tentang masalah percakapan orang Yahudi sama orang Muslim tentang Al-Quran, gitu kan ya? Orang Muslim kan bisa baca Quran, jelas bisa baca Quran, cuma nggak paham artinya, gitu ya? Makanya kaum Muslimin nggak maju-maju, gitu loh. Gampangnya gini, ya. Jadi kita itu sudah pegang pintu. Sudah pegang pintunya, sudah pegang kuncinya, ya nggak dibuka. Padahal di balik pintu itu penuh dengan apa? Harta yang melimpah,
ya sesuatu yang indah, tapi nggak kita buka. Kenapa? Ya karena nggak paham. Bacanya masya Allah tartil, tajwidnya bagus, tapi nggak paham artinya. Sehingga akhirnya Pak nggak mendapatkan keindahan. Ada cerita Pak, keajaiban Al-Quran ini. Ada seorang laki-laki, ya, yang dia itu memang seneng pol baca Al-Quran. Nikah. Dan nikah. Lah, ketika sudah menikah, ketika bertemunya antara sepasang suami istri kan ada sunnah apa? Sholat 2 rakaat. Gitu Pak ya. Lah, akhirnya dia ngajak istrinya sholat. Lah, karena memang dia seneng dengan Al-Quran, pas membaca itu, Masya Allah. Lupa sama istrinya semalam suntuk sholat Pak. Padahal malam pertama lupa sama istrinya. Dia lebih terheran-heran dan lebih menikmati apa? Al-Quran. Karena paham artinya. Kalau orang Indonesia, ya sing cepet nih ya. Allah musta'an. Nah, sampai paginya ditanyain, gimana tadi malam? Gimana apanya? Loh, tadi malam nggak ngapa-ngapain? Enggak, aku sholat. Oh, dinyek orangnya. Ya, dihina dan diejek sama teman-teman. Lah gimana? Aku pinginnya cuma sholat 2 sunnah. Lah pas baca, aku apa? Ya, terbuai dengan bacaan Al-Quran dan makna Al-Quran. Gitu, Pak. Ya. Nah, makanya pernah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kalau seandainya hati kita itu bersih, kita nggak akan pernah puas untuk membaca ya kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu katanya Allah itu adalah yang paling dicintai. Orang kalau bisa dapat SMS dari orang yang dicintai kan tulisannya my honey, sweetie, pretty gitu kan ya. My honey kan itu ya. Type di situ kan ya. Itu kan wah, apalagi tambahin love gitu kan ya. Harus cepat dibalas gitu. Ya, nah, masya Allah. La haula wala quwata. Kembali ke permasalahan. Jadi baitun itu ya, bisa baituhu, bisa baituha, bisa baituka, bisa baiti. Bisa juga baitu nah, gitu ya. Rumah kami. Gitu ya. Baik, coba kita praktek sekarang. Adif, sandarkanlah al-asma al-atiyah isim-isim berikut ilal mutakallim kepada kata ganti orang pertama. Mutakallim itu ana. Wal mukhatab orang kedua anta. Wal ghaib huwa, wal ghaibah hiya. Ya, orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan. Kama huwa muwaddahun fil mithal sebagaimana dijelaskan di dalam contoh. Lihat, qalamun hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Monggo, Bu Lutfi yang pertama. Lo. Iki salah jalur iki. Baik, Bu Sri. Baik. Bu Ajeng. Apa artinya ismun? Nama. Monggo. Hada ismi. Hada ismuka. Hada ismuhu. Hada ismuha. Baik, hada ismuha. Ini namanya arae, gitu ya. Ismuha. Ha kan arae Pak ya? Iya. Baik, pada begini. Pada Fikih. Ya Pak Dafikin. Pak Evan. Ibnun. Ada ibni. Ada ibnuka. Ada ibnuhu. Ada ibnuha. Baik. Pak
Apa namanya Pak Anto? Oke. Kok sayyaratun mu'annas? Baik, ini faedah tadi. Mumpung ingat juga pas di sini, tak marbutah begini. Kan di sini tulisannya begini, saya rotun, pakai tak begini ya, bener ya. Ketika bersambung dengan domir, nanti taknya nulisnya begini aja. Ya, taknya terus begini. Jadi misalkan mobilnya dia, jadi apa? Saya begini tulisannya hu. Taknya jangan dibuat bundar lagi ketika bersambung dengan domir. Jangan tuh tulisnya begini. Saya hu. Gak ada ini. Ya. Sudah nih. Jadi taknya dirubah jadi tak biasa begini terus disambung dengan hu. Begini ya. Jadi taknya dibuat terbuka, jangan tertutup lagi. Itu kalau sudah bersambung dengan domir. Sama hu, ka, itu semua sama. Pak Tio. Ada mutahi. Ada mutahuka. Ada mutahuhu. Ada mutahuha. Taib, hada miftahuha, gitu ya. Taib, monggo Pak Eka. Yatun. Ada yati. Hada salah. Hadihi. Pak. Kenapa hadihi, Pak? Sepasang, gitu ya, sepasang. Karena memang hada dengan hadi enak hada, pancen. Nah, enak hada, makanya yang keluar hada. Gitu ya. Sama seperti ini. Ketika misalkan kita mendoakan barakallah ya. Kalau sesama laki-laki kan barakallahu fika, kan gitu ya. Kalau perempuan barakallahu fiki atau jazakallah khairan. Karena laki-laki. Kalau perempuan jazakillah khairan. Tapi kalau sesama perempuan biasanya kan seringnya jazakillah. Ketika ngomong sama laki-laki mesti juga keluarnya jazakillah ya gitu ya. Anda pertama kali kaget loh kok jazakillah gitu loh. Nah, ya. Tapi karena terbiasa sama, laki-laki juga sama. Ketika biasanya jazakallah, ketemunya perempuan tetap pasti jazakallah, gitu lah. Karena memang pancen bukan orang Arab ya, jadi ya keluarnya sesuai terbiasa, gitu ya. Nah, lanjut. Hadihi yati. Oke. Hadihi yatuka. Hadihi yatuhu. Nah, sekarang dal sama ha nggak bisa ya, jadi tulisnya sendiri. Oke. Nah, ini tulisannya sendiri. Hada, yadi, hadihi, yadi. Ya-nya sendirian. Terus begitu. Iqra, bacalah. Anda baca, antum ikutin. Li, laka, lahu, laha. Li, lam, itu termasuk huruf jar. Ternyata domir juga bisa bersambung dengan huruf jar. Jadi li ini kan li plus ana. Li artinya milik. Ana saya. Jadi li milik saya. Ya, li milik saya. Sama seperti indi. Juga milik saya. Dan nanti kita akan disebutkan oleh beliau kapan menggunakan indi dan kapan menggunakan li. Ingat ya, ketika bersambung dengan apa? Ya. Bersambung dengan ya. Adapun bersambung dengan yang lain nggak dibahas sama beliau. Membedakan kapan bilangnya milik saya pakai li dan milik saya pakai apa? Indi. Nanti. Ya Pak Evan ya? Iya aja Pak Evan ini. Iya. Li, laka, lahu, laha. Gitu ya. Anda baca, tolong ikutin. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun. Alaka akhun. Alaka akhun. La mali akhun. La mali akhun. Ini juga sama, ketika la pakai tambah ma. La mali akhun. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti
Coba diartikan Busri. Ukhti laha tiflun saghirun. Saudariku memiliki Nah, kata gantinya diartikan. Laha kata gantinya diartikan. Saudariku, dia dia memiliki anak kecil yang kecil gitu ya. Tiflun saghirun, ya, anak yang masih kecil gitu ya. Anak kecil yang masih kecil. Jadi tiflun biasanya diartikan untuk bayi. Balita ya, tiflun saghirun. Jadi mengartikan laha artinya apa? Dia memiliki, laka kamu memiliki. Jadi artikan domir dulu baru memilikinya. Contohnya li qalamun atau li ahun. Maka artikannya saya memiliki, itu bedanya dia. Makanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu terkadang ada namanya apa? Maju, mundur. Ya, ke depan, ke belakang. Kalau secara urutan harusnya kan li memiliki saya kan gitu. Lah kan nggak pas dalam bahasa Indonesia. Maka letakkanlah sesuatu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Kalau bahasa Arabnya saya memiliki, ya li. Kan gitu ya. Saya memiliki rumah. Indi baitun, gitu ya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Kok jadi wahidun ini? Zamili lahu akhun wa ukhtun. Baik, Pak Tio, apa artinya? Teman sekelasku, dia mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Baik, ini bakal jadi PR nih. Ya, nanti dia memiliki, ya, kamu memiliki. Nah, ini tolong dipersiapkan. Kapan pakai lahu? Dalam kurung, perhatikan. Nakul, ini kaidah ini. Untuk membedakan kapan pakai indi dan kapan pakai li. Indi kitabun. Kita bisa mengatakan indi kitabun. Saya memiliki kitab. Wanakul, dan kita juga bisa mengatakan li ahun. Saya memiliki saudara. Lanakul, nggak boleh kita ngomong indi ahun. Di sini beliau ingin memberikan kaidah bahwasanya li itu terkhusus untuk yang berakal. Li untuk yang berakal. Li ahun, li ya abun, li zaujatun. Loh, tadi pertanyaannya aindaka zaujatun, gitu kan? Tadi kan pertanyaannya belum punya ilmu, gitu loh. Nggak masalah, nggak boleh. Alaka zaujatun, gitu ya. Jadi kalau pakai apa namanya ini untuk apa? Perbedaan antara indi dengan li. Cuman terkadang ya yang lebih difokuskan untuk berakal tidak berakal ketika bersama dengan ya. Kalau nggak bersama dengan ya, terkadang mereka memberikan kebebasan. Seperti tanya, aindaka zauja, gitu terkadang. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Ya, karena bagainya ka, begitu ya. Cuman ketika pakainya indi, ya, atau li, maka dibedakan yang berakal dengan tidak berakal, gitu ya. Maka untuk memiliki apa? Ya, li yang berakal, gitu ya. Sudah, kalau indi yang tidak berakal, contohnya indi qalamun, indi baitun, yaitu yang berakal seperti itu. Ini perbedaan antara indi dengan li. Ya, hison gak berakal, ya, indi hisonu. Tapi kalau misalkan selain li, boleh. Ya, contohnya misalkan belum sampai, jangan.
Ya, pokoknya gitu aja lah dulu ya. Cukup itu aja. Ya, jadi perbedaan antara indi dengan li pakai ya, yang pakai ya yaitu ketika apa? Untuk berakal dan tidak berakal. Maka ketika antum tanya, seperti pertanyaan di atas, alaka ahun, kan pakai laka, bukan pakai apa? Bukan pakai ain daka, karena yang ditanyakan adalah ahun. Alaka ahun la mali ahun. Kemudian contoh yang sebelumnya, ya, aindaka sayyaratun, pakainya indak, kan gitu. Aindaka sayyaratun ya akhi, alaka ahun ya akhi, dibedakan antara kapan pakai inda dan kapan pakai li, gitu ya. Jadi kesimpulannya pelajaran kita hari ini adalah apa? Bahwasanya dhamir itu bisa masuk kepada suatu kata plus juga bisa masuk ke huruf jar. Huruf jar yang kita sudah pelajari apa aja? Fi, apalagi? Ala, apalagi? Ila, itu juga sama. Min misalkan, termasuk min plus ana jadinya ni jadinya. Bukan, kan nggak mungkin min terus diam, kan sama-sama sukun. Ya, makanya ni. Kalau dari dia tasdid ya namanya, pakai tasdid ni. Nah, kalau dari dia hu. Kalau dari kamu ka. Kalau dari dia perempuan ha. Makanya kalau pakai bahasa Arab tuh nggak sembicu. Ya, Mas. Ya. Dari mana kamu dapat ini? Minha. Oh, hai. Nah, kan ketahuan, nggak bisa, udah mesti jelas. Maka bahasa Arab itu jelas sudah, nggak ada apa namanya gendernya, pasti jelas ketahuan. Gitu ya. Makanya ada yang ngomong itu, yang belajar bahasa Arab, kalau pas tengkar suami istri pakai bahasa Arab aja. Biar orang menyangka lagi apa? Nah, lagi praktek bahasa. Nah, insyaallah. Jadi kadang misalkan anak sama istri gitu ya, pas ingin ngobrol sesuatu yang anak-anak itu harusnya nggak usah paham gitu ya, kita rubah topik pakai bahasa Arab gitu loh. Kita ganti bahasa Arab. Jadi anak itu kadang nggak paham. Misalkan ya, apa nih? Bahasa apa? Pokoknya biar anak itu nggak paham gitu kan, ya kita rubah pakai bahasa Arab. Udah, mereka nggak paham. Nanti paling tanya, Abi yang Umi tadi ngomong apa? Oh, rahasia. Nah, gitu ya. Seperti juga sama tadi, fi bisa fihi, kemudian fiha, fihu, ya fihu, fiha, fihi, nggak ada fihu, fihi, fiha, fika, gitu ya. Jadi fika itu milik ya di dalammu, jadi ya fika padamu. Maka barakallahu fika, semoga Allah memberikan berkah fika padamu, gitu ya. Apa? Di dalam kepadaku, fi, ya fiya misalnya, fiya. Apa itu hadisnya, doanya itu? Fiya, ya fiya alayya. Kalau untuk itu fiya, karena kan ketemu dua ya di situ kan, makanya fiya. Pakai tasdid ya-nya. Fiya. Ya, fiya. Makanya orang kalau belajar bahasa Arab ngasih nama anak itu gampang. Ya. Fika, masuk. Namanya Fika. Kan ketika apa? Fika. Yang satu lagi Fiki. Nah, masuk itu. Yang satu lagi Fiya. Wah, keluarga Fi semua ini. Insyaallah. Baik, insyaallah. Ini yang kita pelajari ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu